Pemirsa, pihak Bandara Soekarno-Hatta memperketat kedatangan dari luar negeri. Saat ini penumpang yang baru tiba wajib menjalani karantina 10 hari. Sejak beberapa hari terakhir terpantau tidak ada penerbangan dari 11 negara yang dilarang untuk mengantisipasi masuknya varian Omikron. Pihak bandara juga memastikan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tiba tidak memiliki riwayat berkunjung dari 11 negara yang dilarang. Antisipasi lain yang dilaksanakan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta yakni dengan membuka satu lagi pintu kedatangan internasional melalui Terminal 2F. Hal ini dilakukan untuk menampung kedatangan internasional dan menghindari kerumunan penumpang di area kedatangan bandara. Bandara Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan Terminal 2F sebagai terminal tambahan untuk menampung kedatangan internasional. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penumpukan pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Terminal 3. Dan untuk informasi terbaru sore hari ini, sudah ada rekan Baby Kristami di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Baby, ini berkaitan dengan mekanisme tambahan terminal kedatangan. Bagaimana sebetulnya yang Anda lihat hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Ajat dan juga pemirsa. Memang pasca Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengkonfirmasi adanya varian baru COVID-19 Omikron. Kasus positifnya juga ada di dunia dan Indonesia, maka dilakukan pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di Terminal Internasional Kedatangan. Di mana juga pihak dari bandara ini melakukan kebijakan yaitu adanya penambahan satu terminal baru yaitu Terminal 2F untuk mengantisipasi adanya kerumunan ataupun penumpukan penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu mekanismenya ini bagi mereka warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang baru saja tiba ini dilangsungkan untuk dilakukannya tes PCR di Terminal 2F. Lalu juga kami dapat menginformasikan bahwa di Terminal 2F ini disediakan adanya 4 counter yang terdiri dari 8 booth yang digunakan untuk tes PCR bagi mereka yang baru saja tiba. Selain itu, setelah nantinya tes PCR mereka sudah keluar, maka juga dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen, yaitu kelengkapan dokumen imigrasi dan juga KKP. Selain itu juga dilakukan pengetatan bagi mereka yang tiba ataupun juga transit dari ke-11 negara terdeteksi Omikron, diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, India, lalu ada Hong Kong, Jepang, Sri Lanka, Maladewa, Rusia, dan juga Israel. Ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih ketat, di mana untuk masa karantina ini lebih lama dibandingkan mereka yang di luar dari 11 negara tersebut, yaitu lamanya adalah 14 hari masa karantina. Ajat. Baik, Baby, ini dari pantauan Anda untuk kedatangan sendiri seberapa banyak atau memang sejauh ini biasa-biasa saja di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, untuk trafiknya sendiri, Ajat, memang berdasarkan dari informasi yang kami terima dari Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Agus Listiono bahwa memang terjadi peningkatan memasuki bulan Desember, di mana angka sini sudah menunjukkan lebih dari 3.800 baik warga negara asing ataupun juga warga negara Indonesia yang sudah tiba via Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Kedatangan Internasional. Dan untuk pada sore hari ini yang dapat kami pantau adalah memang tidak terlalu terjadi adanya penumpukan, dikarenakan juga adanya 8 booth, 4 counter yang bisa dikatakan ini cukup untuk menampung seluruh penumpang kedatangan internasional. Namun memang jika dilihat dari data, ini trafik menunjukkan angka penumpukan. Ajat. Baik, ini kan pemerintah memprediksi akan ada peningkatan ya lonjakan kedatangan warga negara Indonesia dari luar negeri seiring dengan libur Natal dan Tahun Baru. Adakah persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta, Baby? Iya, ini berdasarkan juga dari surat edaran terbaru Satgas COVID-19 yang dimana nomor 25 tahun 2021 ini juga sudah bersinergi juga dengan pihak bandara, di mana seluruh penumpang ataupun mereka yang memakai moda transportasi pesawat yang tiba via Bandara Soekarno-Hatta diwajibkan untuk melakukan masa karantina, di mana yang mereka tiba ataupun transit dari 11 negara yang adanya terdeteksi Omikron ini diharuskan 14 hari, lalu di luar itu lamanya ada 10 hari, dan nantinya di hari ke-9
karantina dilakukan tes PCR ulang bagi mereka yang menjalankan masa karantina sebelum nanti bisa beraktivitas kembali di Indonesia. Selain itu juga beberapa antisipasi adalah kesiapan dokumen dari KKP dan juga imigrasi ini dicek secara ketat oleh petugas Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta, dan nantinya harapannya ini kasus positif Omikron di Indonesia dapat ditekan. Ajat. Baik, Baby, sekalipun Anda sekarang sedang berada di pintu kedatangan, tapi adakah informasi berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia? Karena memang sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pemerintah menghimbau untuk warga negara untuk tidak bepergian ke luar negeri terlebih dahulu. Seperti apa informasi yang Anda dapat? Iya, dari informasi juga yang kami dapatkan, ini untuk keberangkatan internasional khususnya ke luar negeri, terjadi peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Mungkin ini juga adalah salah satu dampak dari apa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, yaitu larangan bagi warga negara Indonesia berpergian ke luar negeri khususnya. Maka kami tadi juga melihat datanya, bahkan ini tidak mencapai 3.000 penumpang yang melakukan keberangkatan via Bandara Soekarno-Hatta. Ajat. Baik, terakhir ini terkait dengan pengetatan arus penumpang internasional, adakah kurun waktu yang ditetapkan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta sampai kapan sebetulnya mekanisme baru ini akan dilaksanakan? Ya. Sementara ini untuk pengetatan khususnya bagi mereka yang tiba dari luar negeri ini adalah sampai dengan libur Natal Tahun Baru, yaitu 3 Januari 2022. Ini adalah informasi sementara, nantinya penerapannya situasional. Jika dibutuhkan adanya perpanjangan pengetatan, maka juga tidak menutup kemungkinan ini akan diterapkan bagi warga negara asing ataupun juga warga negara Indonesia yang tiba via Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia. Ajat. Baik. Terima kasih Baby Kristami atas laporannya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Baby, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami.